Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi sa'ban hadza ya Allah. Wa ballighna Ramadan fi hadhihi as-sanah. Wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kasih sayang, rahmat yang Allah cucurkan kepada kita, terutama nikmat yang selalu punya keinginan untuk mendekat kepadanya, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari Ramadan sudah diambang pintu, rasa bahwasanya Allah sangat cinta dengan kita. Siapapun hamba Allah yang berumuran dosa kah, berumuran maksiat kah, yang banyak meninggalkan hak Allah lah, yang tak mendekat dengan Allah lah, dengan kasih sayang Allah, Allah tetap mengundang hamba dengan hidangan yang istimewa tanpa pandang bulu. Mungkin kalau kita mungkin melihat, merasakan nama kita ini mungkin gak masuk dalam list untuk diundang ke undangan istimewanya Allah. Kenapa? Karena orang yang diundang istimewa itu adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang punya kedekatan, orang-orang yang punya kelebihan dan sebagainya. Teruslah berikhtiar. Tidak sampai 1 minggu lagi sudah ada perasaan ngayal-ngayal, termasuk saya. Allah Ramadan, ya Allah Ramadan. Tadi malam sampai ngobrol sama Abi, di Ramadan sebentar lagi nih. Ya, semoga kita Allah kasih kesempatan. Berumuran dosa, selalu muhasabah, supaya kita menyambutnya itu dengan bergembira dan bahagia. Teruslah mempersiapkan diri, teruslah bertaubat, sehingga kita bisa menikmati nanti hidangan Allah dengan lezat ibadah yang berkualitas dan berkuantitas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada kedua kita, pada Nabi junjungan alam kita, pada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, umat fillah, indah sekali bisa berhalakoh dengan orang-orang yang jidiah pada hari ini. Sangat banyak di luar sana orang-orang yang tidak punya antusias untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan menuju Ramadan. Maka kita yang hadir pada hari ini adalah bukan secara kebetulan, tapi ini sebuah rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Allah panggil kita untuk senantiasa dekat kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ada orang sekian tahun dia kepingin hijrah, sampai detik hari ini mungkin Allah belum memanggil dia. Kita mungkin yang pertama tidak adanya hijrah, terjebak
ke dalam majelis ini. Saya maaf. Banyak kita kayak gitu kan. Tidak ada niat untuk hijrah, terjebak di majelis-majelis seperti ini. Ini sebuah rahmat. Ya. Sama-sama kita perbaiki diri kita. Baik, kita akan lanjutkan. Semoga kita tidak akan pernah bosan untuk mengkaji ma'rifatullah ini. Karena dengan kita mengenal Allah lah kita menjadi tenang, hidup kita menjadi bahagia, ya. Kemudian tidak tertipu dengan dunia. Kita udah kaji ya, karena kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya jalan mengenal Allah itu ada dua kan? Lewat akal dan lewat memahami asmaul husna. Lewat akal kemarin kita sudah kaji ayat-ayat kauniyah. Apalagi yang belum? Qur'aniyah. Oh, Qur'aniyah baru belum. Qur'aniyah poin 3. Anak suruh baca terjemahnya di rumah kan? Sudah dibaca di sini terjemahnya. Oh, sudah dibaca ya. Keindahan Al-Quran itu belum. Ya, Pemberitahuan tentang umat yang lampau, pemberitahuan kejadian yang akan datang. sampai situ baru saja. Nah, tapi terjemahnya saya rasa belum dibaca nih. Oh, yang kejadian akan datang belum saja. Belum kan? Belum Al-Anfal sama Al-Maryam. Itu aja contohnya, gak sebanyak-banyak. Sekarang kita anukan tugas dulu untuk panaskan semangat ma'rifatullah kita. Kemarin kita kasih tugas sifat wajib bagi Allah. Silahkan Bu, satu orang kita absen dulu yang 20 sifat Allah itu. Kan 13 sifat asli ya, 7 penguatan. Boleh. Sifat wajib 20 kan itu yang mau kita terangkan kan? Wajib sifat yang wajib bagi Allah yang pertama wujud, artinya ada. Sifat Allah yang pertama ini Akan dengar ya. Ini untuk menambah ruh aja ya Bu. Wujud berarti Allah ada. Siapa yang bilang Allah nggak ada berarti dia nggak percaya dengan sifat wajib Allah. Orang ateis contohnya kan. Coba. Ini masih bagus. ya ini Oh, bagus. Maaf ya. yang pertama itu wujud, artinya ada, maksudnya ada dengan sendirinya. Ketika percaya pada Allah, kita dapat merasakan keberadaannya dari seluruh isi di alam semesta ini. Seperti yang ada di Quran Surat Ibrahim ayat 32, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk. Baik. Terasa nggak wujud Allah itu? Doa dikabulkan kan nggak? Ada kan Bu? Oke, lanjut Bu Nur, yang kedua. Yang kedua itu bilang artinya dahulu. Allah terdahulu. Allah itu yang terdahulu dan tidak ada yang lebih dahulu dari sesuatu selain Allah. Berarti sebelum Allah ada nggak? Kan gitu. Siapa kira-kiranya ya? Siapa yang menciptakan Allah? Kan gitu. Kemudian Allah adanya dengan gimana? Ini kedang. Ya, ini benih cinta Allah. Tapi kalau kita nggak percaya dengan ini, nggak mungkin mau Allah tuh ada. Pasti ada yang ngadain, kan gitu. Berat ini kajian akidah nih Bu. Hati-hati nih. Jadi kita ketika memaknai itu tidak boleh memikirkan yang tak sampai dengan akal kita. Nah, sampai situ aja bahwasanya Allah kita tidak ada.
Ya sebelum Allah itu tak ada. Allah lah yang pertama. Yang pertama. Oke, lanjut. Tapi ada anak-anak bertanya Ustaz. Iya. Jadi kita agak sulit, Ustazah, susah menjawabnya. Memang gitu Bu Sri. Itu pertanyaan anak-anak kita sekarang gitu kan. Allah tuh yang ciptakan siapa Mi? Ya, terus Allah tuh laki-laki perempuan. Allah tuh nggak punya tangan. Ya. Itu ada di mana? Allah ada di mana? Kita tanya. Kita harus menjawabnya memang dengan ilmiah. Kalau saya juga pernah ditanya dengan anak-anak. Allah itu gini Kak. Kalau saya jawabannya, Kakak pernah ngerasain angin nggak? Dingin? Ada angin dingin kan? Iya. Nah, jadi kita mau kayak gitu Bu Sri. Dingin nggak? Dingin. Tapi Kakak lihat angin nggak? Enggak. Tapi dia terasa. Terus angin itu dari mana Mi? Lihat pertanyaan. Sulit jawabnya Bu. Nggak bisa pula ibu jawab, mama juga nggak tahu dek, sama-sama nggak tahu kita. Berarti Allah ada aja lah dek, gitu kan. Makanya adik mama sekolah kan. Itu jawaban yang tidak ilmiah. Saya jawabnya gitu, angin. Rasa nggak? Rasa. Begitulah Allah. Allah nggak bisa dilihat Kak. Tapi keberadaan Allah itu terasa. Yang ngasih Kakak bisa nulis. Sofia juga tanya kayak gitu. Uni kan tulis karena belajar. Dijawab lagi sama dia, TK belajar. Itu bagaimana? Iya, tapi yang memberikan Uni nikmat menulis itu adalah Allah. Coba kalau Uni nggak punya tangan. Tapi kita nggak mau jawab kayak gitu kan, instan. Capek jawabnya Bu Sri. Memang iya, itu yang harus diskusi. Mak-mak zaman now, termasuklah saya Bu gitu. Mau jawabnya cepat, anak ibu aja bertanya, ibu megang gadget kok. Ntar ya dek, nanti mama jawab ya. Saya pernah ditegur rabinya kayak gitu. Udahlah, nggak usah basa-basi ibu pengajian itu dulu. Dengarkan anak cerita. Saya juga digituin. Dengarkan anak cerita, dia perkembangan akidah dia, bagaimana kan. Ulah Yang ketiga itu bahwa kekal artinya bahwa segala sesuatu yang di bumi ini akan hancur dan binasa. Seandainya Allah tidak kekal, pasti ada sesuatu yang selain Allah. Jadi Allah itu memang kita harus yakini bahwa Allah itu bersifat kekal. Baik. Tidak ada sesuatu pun yang akan binasa kecuali Allah. Masya Allah. Coba kita lihat. 88. Jadi nambah ruh kan? Allah bakal. Coba apa yang kekal Bu? Ibu tanya dulu, di dunia ini apa yang kekal? Presiden mati, orang kaya mati, harta kita habis. Kekal sampai kiamat pun nanti Allah ada. Nabi Muhammad aja meninggal kok Bu. Para nabi diwafatkan oleh Allah. Tapi yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita, ini kajiannya kajian hati, nggak bisa dengan akal. Kalau dengan akal nggak masuk akal kok. Kok bisa ya Allah? Kok ada kayak gitu ya, hebat kali gitu. Itu pasti hati-hati ya, ibu dan cinta Allah. Jadi nggak ada semuanya yang kekal di dunia ini kecuali Allah. Jadi kita menganggap dunia itu nggak usah terlalu semuanya habis ya. Orang kaya yang sombong, kita senang aja lah dengan orang sombong. Habis tuh yo. Kan gitu. Iya Bu. Habis itu kok. Ya, kita nggak ada orang sombong kayak gitu bro. Oke. Tapi jangan pula saya nggak mau ibu menyikapi hadis kalau ada orang sombong kita juga harus membalasnya dengan sombong. Itu ada tempatnya ya. Paham? Ya kan hadis nih Bu Sri. Bu Sri. Oh dia sombong lu aja. Kita di saya mah nggak usah pula kayak di Sokofa nggak usah kayak gini. Bu Novi ditanya Bu Novi sholat malamnya 1 minggu berapa? Kata Bunda Lia, alhamdulillah loh dek kakak udah 5 kali dek sholat malam itu 1 minggu. Oh alhamdulillah masya Allah kak 5 kali kak, alhamdulillah lah Lia ada 6 kali kak. Relate. Ya sudah itu. Apa ya gimana kita menyikapi itu? Bisa nggak kita jadi orang kayak gitu? Ya benar, bisa nggak Bu Lia berlapang hati dengan orang yang dia mungkin menceritakan ibadahnya yang baru bersemangat, entah niatnya ria atau sombong, Allah a'lam.
Bisa nggak kita menghadapi orang seperti ini? Ih, Masya Allah, senangnya lihat kak, lihat kakak sholat malamnya sudah seminggu 5 kali. Udah mati, alhamdulillah ya Allah. Semoga dia bisa jadi 6 kali. Seharusnya. Kalau kita nggak kayak gitu kan Bu? 5 kali dia sombong aku, 6 kali dia menjonyol. Astagfirullahaladzim. Gitu nih. Nah. Nih, sebentar. Terus teman-teman yang tasnya udah bagus tuh juga masalah nih. Harus banyak-banyak istighfar. Ya Allah, udah tahu lo tebal, nggak diangkat, apa kali lidahnya jauh tuh mahalnya. Sombong itu. Iya. Nah, tafasinya nggak terasa. Kan gitu kan? Tafasinya tuh nggak terasa. Sofirnya nggak terasa. Udah kelas aja. Kalau koreksi belajar itu nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang membaca, gitu tadi kan Bu Endang tadi baca kan? Ya udah, kalau ada kita kekurangannya, astagfirullah. Berarti memang lebih bagus baca naku dari ini. Saya ditanya oleh jemaah orang kayak gitu Bu. Nah, ada temannya menunjuk pengajian di acara besar, yang ditunjuk itu bacaannya berlepotan. Nah, saya tahu, misalnya kan, apakah saya jawabnya kayak gitu? Iya, kenapa dia ditunjuk Bu? Ibu udah tahu bacaannya kayak gitu, ditunjuk juga. Apakah saya wajar ngomong kayak gitu? Nggak boleh lah ngomong gitu. Ya, apa-apa Bu. Itu apapun kesalahannya dibaca oleh saudara kita, dia tetap mendapatkan pahala. Cuman semoga dia ingin terus belajar. Tapi apa kata ibu yang baca Quran ini salah juga dia. Aku memang udah bisa kok, sering dulu ikut sahur Quran, tanding-tanding. Padahal bacanya parah gitu misalnya kan. Seharusnya dia memperbaiki diri. Tapi kita yang menyikapi orang yang kayak gini gimana? Malu kan ustazah, caranya nggak sama ustazah dong, sama ustaz luar. Kalau sama ustazah kan ustazah udah tahu baca kami belepotan. Nggak apa-apa Bu, lapang hati, lihat kawan kita baca Quran udah luar biasa. Kenapa Bu? Ini di sini juga gitu Bu, kalau disuruh ngaji ibu pede aja. Tenang aja, jangan sampai ibu bilang malu di Sokofah ini baca Qurannya bagus-bagus. Kayak dia kita. Kata dia bagus-bagus. Karena kesombongan itu. Enggak, ini memang PR orang yang memang berilmu. Iya, berilmu. Saya juga kayak gitu. Ketemu sama ustaz dan ustazah misalnya kan, dia nyampaikan materi, saya dengar hadis dhaif kok disampaikan. Ada juga saya kayak gitu, Nur. Kita manusia biasa. Astagfirullah, barisnya tadi dibacanya. Padahal awak sering juga salah. Itulah manusia. Ya. Sifat lagi Allah yang keempat, mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi. Gimana nih? Allah yang maha pencipta dan mampu menciptakan segala isi dalam alam semesta, sehingga saat inilah yang berkuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi. Berarti mukhalafatul hawadisi Berbeda. Apa persamaan kita dengan Allah? Saya bilang, ada nggak? Walam yakul lahu nggak ada. Apa Bu yang sanggup ibu buat seperti apa yang dibuat oleh Allah yang sudah kita tafsirkan ayat kauniyah? Nggak ada. Bisa kita jadikan malam ini jadi siang, bisa laut ini kita keringkan, bisa nggak gunung ini kita buat. Itulah yang dihadapi oleh Fir'aun kan? Nggak memaknai ya mukhalafatul hawadis itu. Allah alam bisa jawab Bu Dery? Insya Allah. Karena Bu Dery apa kan hari ini baru datang. Sifat wajib bagi Allah yang kelima, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Allah itu memiliki kemampuan berdiri sendiri dengan kemampuan yang sempurna, sehingga Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun dan apapun bentuk pertolongannya. Setelah perbedaan dengan kita makhluk, yang kita butuh pertolongan dari sesama makhluk maupun sesama manusia maupun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, tempat saya tutup kajian ini ya. Sudah ditelepon. Alhamdulillah dapat. Siap, Masya Allah, Ibu Ketua udah siap.
Pasti alhamdulillah, meskipun ibu nggak dapat kebagian, tapi ibu sudah punya bukti bahwasanya ibu sudah pernah membaca sifat wajib Allah. Dulu waktu kecil kita hafal baca tapi tidak memaknainya dengan dalam. Tadi ketika kawan-kawan kita menyebutkan tadi kan qiyamu bi nafsihi, mukhalafatul hawadisi, ada ruh kan? Apalah kita nih, mana bisa tak bisa berdiri sendiri, itu kok ibu sombong. Itu akhwati fillah. Berarti ibu udah ngitung tuh kan, Bu Lia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah, aku yang nomor berapa ya? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Mama Arbatin yang mahat, karena Rabu depan kita sudah mulai Ramadan. Kullu am wa antum bi khair insyaallah.